seorang muslim, konsep kehidupan seorang mukmin. Jadi setiap konsep itu dilaksanakan, nanti penjabarannya mulai kajian-kajian fikih itu ustadz-ustadz yang membahas tentang masalah fikih. Dalam kajian tafsir, ustadz-ustadz yang membahas tentang masalah tafsir. Ini adalah secara global perjalanan kehidupan kita seorang muslim dan seorang mukmin. Baik. Bapak Ibu yang muliakan Allah, kita terakhir kemarin kajian tentang perbedaan kita dengan orang-orang lain. Ya. Di sini perbedaannya kemarin terakhir kita di sini kemarin. Yang membuat kita berbeda adalah iman. Yang membedakan kita adalah beriman. Kalau kita sudah beriman, berarti sudah mulai berbeda. Kalau tidak beriman kepada Allah, ini sama, semua manusia bersyahadat. Semua manusia menjadi khalifah. Sama. Ya. Semua manusia punya tokoh, punya kemampuan. Tergantung besar dan kecilnya. Ya. Semua manusia bisa punya ilmu, tergantung sedikit dan banyaknya. Semua manusia berakal. Semua manusia bisa membaca Iqra. Nah, semua kita ada al-insan, manusia. Jadi kalau kita urut-urut balik, nah, dan semua kita ada utusan Allah Rasul. Ada Alkitabnya. Nah, kemudian ada Al-Malaikah. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir kemarin kita kaji Allahumma antas salam. Allahumma anta as-salam. Wa minkas salam. Wa ilaika ya'udu salam. Fahayyina rabbana bisalam. Bisalam. Wa adkhilna al-jannata dar salam. Tabarak Rabbana wa ta'ala ya dzal jalal wa ikram. Barakat. Nah, mengapa kita membaca Allahumma antas salam? Ya Allah, engkaulah keselamatan itu. Wa minkas salam. Keselamatan itu memang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang mampu menyelamatkan kecuali sumber keselamatan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang minta keselamatan selain kepada Allah tidak akan selamat. Wa ilaika ya'udus salam.
Keselamatan itu akan kembali kepada Allah. Ya Allah, selamatkan kami dunia, selamatkan kami masuk surga Darus Salam. Kuncinya apa? Tabarak tarbana wa ta'ala ya dzal jalal wal ikram. Berkah kuncinya. Nah, kuncinya berkah. Jadi orang akan selamat kalau dapat berkah. Dua. Yang pertama berkah, yang kedua rahmah. Atau yang pertama rahmah, yang kedua berkah. Ini syaratnya assalam. Jadi kalau kita mau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita raih adalah kasih sayang dan berkahnya. Ini kata kunci, Pak. Kasih sayang dan berkahnya. Mana kasih sayang dan berkah itu? Salah satu, ati Allah wa ati ar-rasul la'allakum turhamun. Taatilah Allah, taati Rasul, la'allakum turhamun, agar kamu disayangi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang masuk surga itu orang yang dirahmati oleh Allah. Yudkhiluhu man yasha fi rahmatih. Allah memasukkan orang yang Dia kehendaki ke dalam rahmahnya. Dalam rahmah itu tafsirnya adalah fi jannatihi. Allah akan masukkan orang ke dalam rahmahnya, ke dalam surganya. Kenapa? Karena di surga Allah Subhanahu wa taala mengucapkan salam. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Rahim, rahmah, rahim. Jadi tidak ada kata kunci keselamatan melainkan cari rahmat Allah, cari berkah. Mencari rahmat Allah dengan apa? Dengan sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na itu ada pada iman dan takwa. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na. Yang orang beriman ini, orang beriman bertakwalah yang mampu mengatakan sami'na wa ata'na. Nih, sami'na wa ata'na artinya apa? Ati Allah wa ati Rasul. Taati Allah, taati Rasul, itu namanya sami'na wa ata'na. Apa yang kita dengar dari kajian-kajian, amalkan, taati. La'allakum turhamun, kamu pasti dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dari mana datangnya rahmat itu? Dari berkah. Maka inilah yang biasa kita ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan diganti-ganti. Mak siang Pak, mak pagi Pak, mak sore Pak, mak malam Pak. Dimanapun kita, kapanpun kita bertemu, kita ucapkan apa? Assalamualaikum. Paling tidak Assalamualaikum. Lebih lengkap lagi, Assalamualaikum warahmatullahi. Lebih lengkap lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih lengkap lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Lebih lengkap lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanu. Kenapa? Ridha itu kunci daripada Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ini. Assalam ni al jannah.
surga. Nah, surga itu berkah, surga itu rahmah. Ini tatanan konsep, ingat. Konsep itu artinya apa? Islam itu memiliki pokok-pokok ajaran. Ya. Nah, nanti kita kajilah Al-Qur'annya, tafsirnya macam mana, kita kaji fikihnya bagaimana, kita kaji tasawufnya bagaimana. Ini kita membaca bagaimana kehidupan kita ini seharusnya seperti apa kehidupan kita. Nah, mengapa kita mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Apakah penting kalimat-kalimat itu? Inilah dia asal-asalnya. Nah, makanya Nabi setiap solat kan itu dibaca Allahumma antas salam wa minkas salamu ilaika ya. Dibaca setiap solat. Kenapa dibaca setiap solat? Itu penting. Ya. Fahayyina rabbana bisalam. Selamatkan kami dunia. Wa adkhilnal jannata darussalam. Masukkan kami ke surga Darussalam. Nah, itulah Darussalam, kampung yang selamat. Kampung yang selamat itu hanya satu, Al-Jannah. Bagi siapa? Orang yang dapat rahmat Allah, yang dapat berkah Allah. Sekarang kita tengok, rahmat dan berkah Allah tidak akan pernah didapatkan. Ingat, kasih sayang dan keberkahan hidup tidak akan pernah didapatkan tanpa iman dan takwa. Ini syarat mutlak. Nah, apa yang dikatakan berkat? Imam An-Nawawi mengatakan berkat itu adalah ziyadul hasanat. Bertambahnya kebaikan. Memang Nabi nyuruh kita hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Barang siapa yang hari ini sama seperti hari kemarin, dia tertipu, maghbun. Man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbun. Hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia tertipu. Tertipu dia. Nah, barang siapa hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka itulah orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini lebih jahat, lebih jelek daripada hari kemarin, wa huwa mal'un, dia terkutuk. Jadi yang paling baik adalah kehidupannya macam mana? Semakin hari semakin baik, semakin ngaji dia semakin baik, semakin ngaji semakin baik, semakin ngaji semakin. Kenapa? Semakin dia berilmu, semakin beramal. Semakin dia berilmu, semakin banyak amalnya. Semakin banyak amalnya, semakin hebat imannya. Semakin hebat imannya dengan amalnya, semakin banyak takwanya. Maka amal ibadah ini membuahkan takwa ini. Ilmu dan amal ibadah ini akan membuahkan takwa ini. Mana ayatnya? Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, wa'budu, sembahlah, beramal ibadahlah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan yang telah menciptakan orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Di sini nih. Amal ini terbagi dua kemarin. Amal wajib, amal sunnah. Ya, yang wajib salat, puasa, zakat, haji. Nah, semua ini membentuk takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya apa? Semakin banyak ilmu, banyak amal ibadahnya. Banyak amal ibadah ini menandakan orang beriman. Iman terpancing, langsung dia mendapat takwa. Iman takwa, baru dia bisa membentuk berkah. Itu tidak bisa ditawar-tawar. Kaedah baku yang disebutkan dalam Quran tidak bisa kita tawar-tawar.
Kalau tidak ada iman takwa, dapat berkah? Kalau tidak dapat berkah, dapat rahmah? Tidak. Dan kalau rahmah tidak dapat kasih sayang Allah. Karena Nabi itu dikirim untuk apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi diutus adalah rahmat. Rahmat bagi alam semesta. Dan sifat Allah yang pertama adalah rahmah itu. Wallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah rahmah. Rahmah ini ada dua. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman untuk dunia, Ar-Rahim untuk ahli surga. Ar-Rahman dapat semua makhluk. Orang kafir dapat, orang mukmin dapat, binatang dapat, jin dapat. Semuanya dapat di dunia ini. Tapi rahimnya Allah tidak semua orang yang dapat. Siapa yang dapat? Yang mendengarkan kata-kata salamun qaulam mir rabbir. Siapa yang mendengar itu, Bu? Ahlil jannah, orang ahli surga. Orang yang masuk surga lah yang hanya meninggalkan salamun qaulam mir rabbir rahim. Karena kata-kata itu Allah ucapkan ketika orang sudah masuk surga semuanya, baru Allah mengatakan salamun qaulam mir rabbir rahim. Kata-kata selamat dari Allah Subhanahu wa taala atas orang yang telah mendapatkan rahimnya Allah. Nah, sehingga dalam surat Sajadah itu katakan alif lam mim tanzilul kitab la raiba fihi mir rabbil alamin. Dalam Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir tanzilal azizir rahim. Artinya apa? Quran yang diturunkan Allah itu untuk mendapatkan kita rahimnya Allah. Kalau rahman Allah tanpa Quran bisa, ya kan? Orang kafir makan dia, Bu, minum. Orang kafir dapat fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tanpa rahim, rahman bisa dia makan. Tapi di surga tanpa rahim tidak dapat. Nah, ini pentingnya rahmah ini. Berarti kita harus membedakan ini. Inilah perjuangan yang kita perjuangkan dalam kehidupan tuh ini. Su'il khotimah seseorang itu, husnil khotimah, baik dan buruk kesudahan hidupnya tergantung di sini. Fokusnya di sini. Ibarat komputer nih, prosesornya nih. Kalau rusak prosesornya, hancur semuanya. Tak bergerak komputer itu lagi. Jadi penggerak kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala terletak pada kelompok ini. Kalau ini sama, Pak Bu, sama kita semuanya, sama. Sama. Masih belum berbeda kita dengan yang lain. Makanya orang sesungguhnya manusia merugi. Yang beruntung pertama siapa? Wal asri innal insana lafi khusran illal ladina. Tengok di sini. Nampak bedanya. Berarti yang tidak beriman rugi. Kena sama dengan makhluk lain dia. Sama dengan iblis, sama dengan setan, sama dengan kafir. Kini. Ya. Kemudian dalam surat Sajadah, ammal ladzina amanu wa amilus solihat falahum jannatul ma'wa. Orang masuk surga itu apa? Ammal ladzina amanu amilu solihat, amanu amilu solihat, amanu amilu solihat. Ilmu ini alat. Alat untuk bisa amal, iman dan takwa. Adapun orang beriman beramal soleh,
falahum jannatul ma'wa, surga ma'wa. Coba Bapak Ibu baca Quran nanti tengok nih. Ya. Asal berbicara masalah amanu amilut pasti dia surga Allah Subhanahu wa taala. Karena ini kaidah baku, tak berubah-berubah. Itu saya kan konsep kehidupan manusia ini seperti ini. Konsep ini tidak bisa dirubah-rubah. Ya. Konsep ini tidak bisa dirubah dan tidak bisa diamandemen. Ya, tidak bisa dirubah-rubah. Pokoknya kalau tidak mengikuti ini tidak akan selamat. Pasti tidak akan selamat. Cuman caranya bisa jadi nanti ya, itu cara untuk ada melalui pertanian orang masuk surga, ada melalui perdagangan orang masuk surga, tapi konsep ini ada pada diri dia. Ini harus kita, jangan nanti kita bilang orang-orang yang golongan mana saja yang masuk surga itu. Ya, semua profesi kita asal masuk ini, pedagang yang berilmu, beramal, beriman, bertakwa masuk surga, pegawai yang berilmu, beramal, beriman, bertakwa masuk surga. Apalagi petani yang berilmu, beramal, beriman, takwa masuk surga. Apapun, inna sa'yakum lasyatta. Allah katakan inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya lapangan pekerjaan kamu itu banyak macamnya. Nah, tapi yang penting apa? Yang penting adalah bagaimana Anda beriman, bertakwa kepada Allah. Apapun, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di antara kamu adalah orang yang bertakwa. Maka Allah mengatakan Iqra itu dua. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq satu, Iqra warabbukal akram satu. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu. Maka kita pertama sekali akidah kita mengenal Allah. Ini kita akan bahas nanti. Ini masih baru tatanan konsep. Nanti baru kita bahas siapa Allah, siapa malaikat, apa kitab, siapa rasul. Ya, bagaimana manusia itu ada kajian-kajian khusus. Ya. Baik. Sampai sini bisa paham? Kalau ada yang mau bertanya langsung bertanya. Nah, jangan tunggu kadang-kadang Ustaz lupa memberikan waktu. Udah habis waktu baru dia bertanya. Sekarang kalau ada terasa mau tanya, terganjal, kurang paham dan sebagainya, langsung tanya saja. Nah, sampai sini bisa paham kan? Bisa paham insyaallah. Ya. Jadi berkah itu adalah ziyadatul hasanat, ya, ziyadatul hasanat, bertambahnya kebaikan. Nah, bagaimana cara bertambah kebaikan? Tambah ilmu. Bertambah ilmu, tambah amal. Wazidnahum huda. Kami akan tambah petunjuk. Petunjuk itu iman dan takwa. Kalau seorang sudah beriman bertakwa, dapatlah dia petunjuk itu. Contohnya iman kepada Quran. Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kalau sudah beriman bertakwa, sudah dapat petunjuk lah itu. Pasti orang dapat petunjuk. Tapi orang berilmu dan beramal belum tentu. Ya. Orang berilmu, beramal, beriman belum tentu bertahan petunjuknya. Kenapa? Al-iman yazid wa yanqus. Iman kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Masih belum stabil nih. Kapan stabilnya? Stabilnya iman adalah sampai kepada taraf takwa. Kalau kita sudah dapat takwanya, segala perintah Allah kita laksanakan, segala larangannya kita tinggalkan, barulah dikatakan stabil. Maka di ujung ini istiqomah nanti nih. Belum kita bahas lagi. Ya, di ujung takwa itu istiqomah. Konsisten. Nah, kita mau lihat ke sini. Ini yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-A'raf ayat 96. Ya. Apa bunyinya?
jikalau penduduk suatu negeri amanu wattaqau, apa bunyi ayatnya Ustaz? Nah, jikalau penduduk suatu negeri amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal awalau kana min ahli qaryatin, apa bunyi ayatnya? Lupa. Walau anna ahlal qura, ya, walau anna ahlal qura amanu, ya, kita amanu wattaqau. Kalau penduduk suatu negeri beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalau suatu penduduk, misalnya Kota Pekanbaru, penduduk Kota Pekanbaru, penduduk Provinsi Riau, masyarakat yang beriman bertakwa kepada Allah, Allah akan turunkan berkah dari langit, akan keluarkan berkah dari bumi. Apa arti berkah itu? Bertambah baik. Kalau hujan menyebabkan longsor, hujan menyebabkan banjir bandang, rumah hanyut, kendaraan hanyut, orang hanyut, berkah apa tidak itu? Apa tidak itu? Berkah apa tidak? Kadang-kadang untuk menguji, untuk apa? Untuk menghibur kita saja kan. Kita bersyukur juga kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan ujian lagi itu. Ya. Kalau berkah itu hilang, berkah itu hujan tidak memberikan dampak negatif. Hujan tidak merugikan. Wa anzalna minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarat rizqan lakum. Hujan itu harusnya mendatangkan rezeki karena dia menyuburkan tumbuh-tumbuhan. Allah tidak katakan kami turunkan hujan yang lebat sehingga menghanyutkan rumah-rumah dan kendaraan-kendaraan kamu. Berarti kalau musibah itu sudah mencederai manusia, mengganggu manusia, merusak alam, itu bukan lagi dikatakan berkah. Berkah itu ziyadatul hasan, bertambah baik dia. Apa namanya? Bencana. Bencana. Ya. Mengapa terjadi bencana? Tanyalah pada rumput yang bergoyang. Ya, mungkin Tuhan telah bosan bersahabat dengan kita. Marilah tanya pada rumput yang bergoyang. Tanyalah rumput-rumput, tanyalah kayu-kayu, tanyalah bukit-bukit kenapa dia longsor. Tanyalah laut kenapa dia tsunami. Tanya. Allah ya Rahman ya Rahim. Bapak hadirnya yang mereka Allah. Ini kunci. Iman dan takwa lah yang membawa berkah. Kaum Sodom, bumi di atas dijadikan ke bawah, di bawah jadikan ke atas, seperti lumpur lapindo. Lumpurnya naik ke atas, dasarnya tertimbun. Cuman cara Allah membalikkan beda. Kalau Allah membalikkan, dibalikkan seperti itu kan. Kalau sekarang enggak, sama dibalik juga. Lumpur di atas naik sehingga bangunan-bangunan ini turun ke bawah. Cara membaliknya beda. Sama-sama terbalik juga. Yang di atas ke bawah, yang bawah ke atas. Jadi kita harapkan iman dan takwa inilah yang membuat kita selamat dunia dan akhirat, mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Lah, tidak ada bencana yang terjadi. Sehingga Allah katakan walau anna ahlal qura amanu, jikalau penduduk suatu negeri beriman bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatin minas samai wal. Artinya apa? Beda kita adalah iman dan takwa kepada Allah. Kalau itu kita lakukan, insyaallah. Cuman sayangnya yang mau beriman bertakwa kepada Allah, syaratnya iman takwa itu ada dia kena ilmu dan amal. Ilmu dan amal ini sedikit sekali orang yang mau nuntutnya, itu masalahnya.
Kalau kita tengok di sini, rahmat dan berkah ini kata kunci para nabi. Kata kunci para nabi kehidupannya adalah berkah. Kenapa? Hidupnya berkah, makan minumnya berkah, rezekinya berkah. Nah, contoh, kalau kita makan apa bunyinya, Bu? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Berkah itu apa? Rezeki yang engkau berikan kepada itu membawa kebaikan bertambah. Bukan bertambah banyak makannya, bertambah banyak maksiatnya. Makan minum yang Allah berikan itu supaya bertambah baik dia. Makanya Allah berikan rezeki. Ya. Coba ini Nabi kita Muhammad SAW sampai ke Nabi Ibrahim. Nabi itu adalah khususnya rahmat dan berkah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa fil alamin innaka Hamidum Majid. Coba tengok, berkah semua. Kehidupan para nabi dan rasul berkah. Kenapa? Nabi dan rasul itu beriman bertakwa. Nabi dan rasul itu berilmu dan beramal, beriman bertakwa, maka dia dapat rahmah Allah Subhanahu wa taala. Dapat berkah, dapat rahmah, dapat dia assalam. Bisa paham, Bu? Mbak? Ini untuk jadi jangan macam-macam lagi. Pokoknya kita cari apa? Ilmu, amal, iman dan takwa ini untuk mendapatkan berkah, rahmah, surga. Sekarang kita tengok satu-satu lagi ya. Takwa ini iman bagaimana? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada qada dan qadar, iman kepada hari akhirat. Di situ baru 4 rukun iman. 1, 2, 3, 4. 4 baru rukun iman. Tinggal 2 lagi. Nah, 4 rukun iman. Rukun iman yang kelima apa? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kita, iman kepada Rasul. Qada dan qadar dulu. Kalau hari akhirat dah habis tuh. Terakhir tuh. Nah, kalau sudah hari akhirat tidak ada qada qadar. Jadi ada ulama yang mengurutkan qada qadar dulu baru iman. Dalam hadis ada yang hari akhirat dulu baru qada dan qadar. Tapi kalau saya lebih cenderung memahaminya qada dan qadar dulu baru hari akhirat. Mana qada dan qadar? Inilah dia qada dan qadar Allah. Ini bukan qada dan qadar, semua orang dapat ini. Semua orang dapat. Qada dan qadar, apa arti qada? Qada itu artinya ketetapan Allah pada zaman azali. Zaman azali itu zaman kita tidak tahu. Sebelum ada makhluk ini. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang ada. Jadi yang dikatakan qada dan qadar, keputusan Allah Subhanahu wa taala yang tak mampu dan tak bisa dirubah. Ingat, keputusan Allah, ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah. Namanya qada. Apa? Mengadakan yang tidak ada dan menindakadakan yang ada, itu adalah keputusan Allah yang tak bisa dirubah. Jadi kita ini sudah menjadi keputusan Allah pada zaman azali kita ada. Meskipun kita sudah meninggal dunia, tapi kita pernah ada. Tiang ini sudah zaman azali Allah tetapkan ada dia di situ. Meskipun nanti dirobohkan, tapi dia pernah ada di situ karena itu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Adanya kambing, adanya manusia, itu keputusan Allah. Kalau kadarnya bisa dirubah. Ketentuan Allah yang ketentuan dan ketetapan Allah yang Allah serahkan kepada manusia untuk bisa dirubah. Contoh apa?
Allah sudah tentukan kita sakit. Bisa dirubah? Bisa, berusahalah supaya sehat, berobat. Ada kadar itu ukuran. Misalnya kambing. Ya, kita beli kambing. Qadha Allahnya mana? Ini pemahaman qadha dan kadar. Qadha Allahnya apa? Kambing itu sudah ada. Itu dari zaman azali Allah sudah tetapkan kambing itu ada. Cuman kambing itu mau gemuk dia, mau kurus dia, apa diserahkan sama Allah juga? Udah saya ikatkanlah kambing ini di tiang masjid ini. Mau gemuk dia gemuk, mau kurus dia kurus, serahkan sama Allah. Kira-kira kurus mati. Kenapa? Karena itu Allah serahkan kepada manusia. Dengan apa? Walahum ma kasabu walakum ma kasabtum. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu usahakan. Usaha. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah berusaha, baru serahkan Allah. Jadi kalau mau kambing kita gemuk, ikatlah pada padang rumput yang subur. Namanya ikhtiar. Jadi qadar itu ikhtiar. Mau sekadar kurus, mau sekadar gemuk. Seperti ini juga, mau sekadar beriman atau mau sekadar munafik, mau sekadar kafir. Mau sekadar bersyukur, mau sekadar kafir. Allah wahdainahu sabil. Ini dia. Kami tunjukkan kepada manusia itu dua jalan. Ini qadha ini. Ada surga, ada neraka. Tidak bisa dirubah. Buang surga, tidak bisa. Buang neraka, tidak bisa. Ini sudah final. Ada siang, ada malam. Tidak bisa dirubah. Yang bisa dirubah apa? Kesiangan dan kemalaman. Ya kan? Siang tak bisa dirubah, malam tak bisa dirubah. Yang bisa dirubah kesiangan, kemalaman. Kenapa kita kesiangan bangunnya? Kenapa pulangnya kemalaman? Itu bisa dirubah. Tapi siang malam tak bisa. Ini kita memahami seperti. Jadi ada kadar. Mau sekadar malam, mau sekadar siang. Lah, mau sekadar iman, mau sekadar kufur, mau sekadar takwa, mau sekadar buruk, mau berilmu, mau tidak, itu kita yang nentukan. Namanya ikhtiar. Nah, tapi semua yang kita sudah usahakan, kita serahkan kepada Allah. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah berusaha, serahkanlah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah sangat senang sekali mencintai orang-orang yang berserah diri kepadanya. Tapi jangan berserah diri tanpa usaha. Usaha kita apa? Ilmu, amal, iman, takwa, laksanakan ibadah sebaik-baik mungkin. Kemudian fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sudah selesai kita melaksanakan amal ibadah, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa. Nah, Bapak Ibu hadirin yang milik Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Kita sampai jam berapa ya? Masih ada waktu? Nah, baik. Kalau mau tengok beriman jelas, nanti akan dijabarkan lagi iman kepada Allah, iman kepada malaikat, itu penjabaran kemudian nanti. Sekarang kita tengok takwa nih. Seperti apa hakikat takwa itu? Imam Ali su'ila al-Imam Ali anit taqwa. Imam Ali pernah tanya tentang takwa. Hai Imam Ali, mat taqwa? Apakah takwa itu? Imam Ali menjawab, at-taqwa itu arba'ah. 4 dia. Yang pertama, empat ya.
Ini. Artinya kalau kita lakukan yang keempat, itulah yang sebenarnya yang hakikat takwa. Yang pertama, al-khaufu min rabbil jalil. Takut kepada Allah. Jadi takwa itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka takwa takut. Ittaqillah, takutlah kepada Allah. Nah, siapa manusia yang paling takut kepada Allah? Orang yang berilmu. Itu dulu. Karena jalan untuk mendapat takut itu ilmu. Ilmu ini kalau banyak ilmu siapa namanya? Al-ulama. Pasti dari situ. Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Hamba-hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala hanyalah ulama. Jangan bayangkan ulama itu apa yang berseban besar. Apa yang pakai baju seperti jalabiah atau seperti baju imam itu. Ya. Bukan itu saja. Ulama itu adalah orang yang memiliki banyak ilmu dan dia amalkan ilmunya. Kalau pakai baju begini, kalau pergi kita ke Arab, di Mesir, rata-rata orang mencangkul pakai baju ini juga, Pak. Ya. Kalau di sini orang katakan, Ustadz kalau udah pakai baju jalabiah gini kan Ustadz kan. Tapi kalau di Mesir saya tengok jangkul ya pakai baju ini karena memang sudah biar baju nyangkul ya kan. Sehari-hari sudah pakaiannya itu orang Arab. Sama orang Arab Saudi pakai egel gitu kan. Itu kemana-mana. Ke diskotik juga pakai itu kan. Ke bar juga pakai itu. Memang sudah pakaian hariannya. Cuman kita kalau sudah orang pakai egel tuh, alimnya. Karena kita menengok dalam segi casingnya. Ya, jadi ulama itu apa? Yang mau dia nuntut ilmu, kemudian dia amalkan ilmunya, banyak ilmu meskipun dia tidak pensarah, meskipun tidak dia mampu menyampaikan, nah, tapi dia memiliki ilmu dia amalkan, itu sudah dikategorikan kepada ulama, ahli ilmu dia. Namanya insyaallah min ibadihi ulama, yang takut kepada Allah adalah ulama. Jadi di sini berarti kalau berilmu banyak dia menjadi ulama, banyak ilmunya, dia amalkan ilmunya, dapat iman dan takwa kepada Allah. Inilah dia takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa hebatnya? Maka ilmu yang pertama adalah Al-Quran. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Orang yang bisa kamu beri nasihat, bisa dia sami'na wa ata'na, ittaba'a dzikra, orang yang mengikuti Al-Quran. Fabashirhu, berilah kabar gembira kepada orang yang mau mempelajari Al-Quran itu. Bimaghfiratin wa ajrin karim, Allah mengampuni dosanya dan memberikan pahala yang karim. Ajrun karim itu adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, pahala yang mulia, ajrun karim. Karim itu akram. Inna akramakum indallahi atqakum. Tetap ke situ perginya. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini langkah pertamanya al-khaufu min rabbil jalil. Maka diharapkan apa? Yang pertama, ujian Allah Subhanahu wa taala diuji dengan rasa takut ini. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Ada lima ujian Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ujian yang pertama sekali khauf. Ujian dengan rasa takut. Ya, itu makanya takut kepada Allah itu nomor satu. Orang takwa adalah takut kepada Allah. Karena ujian Allah Subhanahu wa taala yang pertama sekali adalah minal khauf. Diuji dengan rasa takut.
Orang yang terlalu kuat takutnya terhadap duniawi, berarti iman takwanya kurang. Ya, takut tak makan, takut tak dapat kerja. Ya. Padahal tidak ada yang harus kita takuti. Semuanya Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan. Tugas kita berusaha. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah berusaha, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mati bukan karena corona, Pak. Ya, kalau karena corona lah mati, semua orangnya udah mati. Nah, dulu tak ada corona, banyak juga orang mati. Cuman bedanya apa? Kalau sekarang setiap corona itu dipastikan, setiap mati itu dipastikan corona, itu aja masalahnya. Ya, matinya tuh entah kena corona, entah kena, tapi terdeteksi corona. Kadang-kadang sebulan 2 bulan dia sudah meninggal dunia, baru tahu ternyata bukan corona. Dia sudah dikuburkan di tempat. Namanya manusia. Ya, manusia itu tak ada yang sempurna. Ya, terlepas daripada permainan ini dan sebagainya. Tapi yang namanya manusia seperti itulah. Tak ada yang sempurna. Ya, punya kelemahan. Jadi makanya bagaimana takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Cuman konsep Rabi'ah al-Adawiyah, dia bukan konsepnya takut. Konsepnya apa? Al-mahabbah. Dia beramal ibadah bukan karena takut siksaan Allah. Ini tinjauan orang-orang sufi. Ya, orang sufi seperti Rabi'ah al-Adawiyah, konsepnya al-mahabbah, cinta. Ya Allah, katanya, kalau engkau memasukkan aku ke dalam surga karena aku takut kepadamu, masukkan aku ke dalam neraka. Ya Allah, kalau engkau memasukkan aku dalam surga karena amalku, maka masukkan aku dalam neraka. Tidak usah masukkan dalam surga. Ya Allah, kalau engkau memasukkan aku ke dalam surgamu karena mahabbah, karena cintamu padaku, maka tambahkan cinta itu kepadaku. Tambahkan cinta kepadaku. Kenapa? Cinta membuah ridho. Cinta itu buahnya ridho. Ridho buahnya surga. Ya, makanya ada syair Benawas, ilahi ilas tulil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi. Wahai Tuhan, aku tidak pantas memasuki surgamu, tapi aku tidak kuat masuk neraka. Itu kan sindiran itu. Kita pergi ke rumah orang, Pak, saya tak pantas duduk di atas sofa yang mewah nih Pak, tapi saya tidak sanggup duduk di lantai. Artinya Pak, tidak langsung, boleh saya duduk sini Pak? Malu dia ngucap, boleh saya minta masuk surga ya Allah? Malu dia. Kenapa? Tidak sesuai amalannya itu dengan surga, dengan nilai surga. Jadi terpaksa buat sindir, ya Tuhan, aku sebenarnya tak pantas masuk surga, tapi aku tidak sanggup masuk neraka ya Tuhan. Artinya minta surga juga. Bahasa yang bagus sekali. Ya. Ini. Yang kedua, al-amalu bitanzil. Amalkan Quran. Bagaimana cara mengamalkan Quran? Tengok sini. Iqra al-Quran. Quran. Bagaimana cara mengamalkan Quran? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cara pertama, baca. Yang kedua, mengerti. Cari tahu artinya, terjemahnya. Ketiga, paham. Keempat, hayati. Tadabbur namanya. Kelima, amalkan. Yang keenam, ikhlas. Ini dia. Orang bertakwa lah, orang yang mau baca Quran, mau mengerti Quran, mau paham Al-Quran, menghayati Quran, mengamalkan Quran, ikhlas dalam beramal. Itulah dia orang bertakwa. Kenapa? Kalau dia tidak ikhlas, amalannya tidak sampai kepadanya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin
Tidaklah mereka diperintah melainkan untuk ibadah kepada Allah mukhlisin, ikhlas karena Allah. Jadi syarat ibadah diterima adalah ikhlas. Ikhlas itu artinya niat. Innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu ditentukan oleh niatnya. Kalau niatnya baik, maka dia dapat pahala baik. Kalau niatnya tidak baik, maka dia tidak akan dapat pahala kebaikan. Ini sudah jelas. Al-amalu bitazil, mengamalkan Al-Quran. Karena Quran itu dekat dengan takwa. Zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Demikianlah Alkitab, tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang yang takwanya. Antara Quran dengan takwa itu satu paket ya. Takwa. Nah, ini berapa? Hah? 5 menit, baik. Ini al-khawf min rabbil jalil, al-amal bitazil. Yang ketiga, ar-ridha bil qalil. Yang ketiga, kata Imam Ali, orang bertakwa itu apa? Ar-ridha bil qalil. Ridha apa yang Allah berikan berupa nikmat kepada kita, meskipun nikmat itu sedikit. Ini susah. Kalau dapat nikmat banyak, semua orang ridha, Pak. Cuman kalau beri nikmat sedikit, ini dia persoalan. Dalam menjawab pertanyaan orang pun itu sudah berbeda. Dia pergi mancing, dapat ikan besar. Ada dapat ikan, alhamdulillah. Ikan tapah. Besok pergi mancing lain, dapat ikan baung. Ada dapat ikan, alhamdulillah. Dah turun ya kan. Tadi alhamdulillah, nampak besarnya kan. Kalau mancing dapat baung, ada dapat ikan, ini alhamdulillah, baung. Besok mancing dapat pantau. Lah. Tak ada. Lah. Pantau lah yang tadi. Dia nampak itu kurang bersyukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah ar-ridha bil qalil. Maka dalam doa dikatakan waridha bima qasamtana anta waliyuna fid dunya wal akhirah. Kami ridha ya Allah apa saja yang kau berikan kepada kami. Anta waliyuna fid dunya wal akhirah. Engkaulah pelindung kami dunia dan akhirat. Apapun yang kau berikan kepada kami siap terima. Engkau berikan nikmat, kami bersyukur. Engkau berikan musibah, kami bersabar. Itulah karena orang yang ridha. Nah, yang terakhir, yang keempat, al-isti'dad liyaumir rahil. Persiapan untuk kematian. Kata Imam Ali karamallahu wajhalah, yang terakhir al-isti'dad yaumir rahil, tanda orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mempersiapkan untuk hari kematiannya. Apa yang disiapkan? Bekal. Bekal yang paling utama apa? Wa khairuz zadid takwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah. Coba tengok. Nah, sudahkah kita yang hidup ni mempersiapkan takwa untuk hari kematian kita? Bagaimana persiapan itu? Tuntut ilmu, amalkan ilmu itu. Ilmu yang diamalkan meningkatkan iman, beramal terus akan sampai kepada takwa. Kalau sampai kepada takwa, kita mendapatkan yang 4 macam ini. Kalau sudah bertakwa, pastilah kita mendapatkan bekal. Kalau kita mendapatkan bekal, kita tidak akan miskin di akhirat. Artinya, yang miskin masuk neraka, yang kaya itu masuk surga, yang kaya amalan masuk surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita insan muttaqin, insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dengan iman takwa dapat berkah, dengan berkah dapat rahmah, dengan rahmah dapat assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah yang dapat kita bahas pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan petunjuk kepada kita. Mudah-mudahan kita tidak bosan di dalam berilmu dan beramal.
supaya kita mendapatkan iman dan takwa kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tanya lu. Ya. Ya. Enggak. Bukan berkah lagi. Mudah, Mama. Quran mengatakan. Quran itu mengatakan. Nah, sesungguhnya musibah itu tidak ditimpakan kepada orang tertentu. Orang pelaku dosa. Nah, apa bunyi ayatnya tuh, Ustaz? Nah, ittaqu fitnatal lati la tusibanna alladzina nazalamu minkum. Ya, tidak orang yang zalimnya yang kena musibah itu. Kenapa? Semuanya kena. Contoh di Pekanbaru. Ya. Contoh tsunami kemarin di Aceh. Apakah semuanya zalamu? Tidak. Tapi mengapa disapu semuanya? Karena ada amar ma'ruf nahi munkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu umat yang terbaik untuk terlahir untuk orang lain. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah, sebagian misalnya ada di diskotik. Nah, ada di situ bencong-bencong antri malam. Banyak orang-orang yang beriman betul ditengok aja padahal mereka tak apa-apa kerjanya. Ketika Allah ditimpakan musibah, bukan hanya mereka saja yang menderita, tapi apa? Semuanya. Kenapa semuanya? Karena kewajiban kita amar ma'ruf nahi munkar. Cuman bedanya apa? Semua orang mati kena banjir, tapi tidak semua mati itu sama kualitasnya. Ya. Karena orang berjihad mati, orang bermaksiat mati, sama-sama mati, tapi kualitas kematiannya tentu berbeda. Kualitas kematian ditentukan oleh apa? Ilmu, amal, iman, takwa. Jadi misalnya kalau tadi banjir bandang, kenapa tidak orang-orang yang jahat saja yang meninggal dunia, yang kena musibah? Kenapa orang-orang yang beriman seperti tsunami kemarin itu, betapa banyak ulama-ulama Aceh yang meninggal dunia? Karena Allah sapu rata dia semua. Itu sudah ada kaedah-kaedahnya. Kenapa? Karena ada kewajiban kita amar ma'ruf nahi munkar. Begitu jawab oleh para ulama. Tidak pilih orang-orang yang melakukan perbuatan. Kalau gitu enak lah kita kan. Nah, yang bermaksiat kena musibah, yang beriman tenang-tenang saja, enak lah kita. Kalau gitu apa gunanya amar ma'ruf nahi munkar? Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, robah dengan kemampuannya, dengan kapasitasnya. Sebagai kepala keluarga, sebagai RT, sebagai RW, sebagai lurah, sebagai camat, sebagai bupati, wali kota, sebagai gubernur, apa yang bisa kita cegah? Ya. Kalau tidak sanggup, paling tidak bilisani, kita ngomong. Yang paling terakhir ada fabiqalbi. Kalau tidak sanggup lagi, ingkari di hati. Kalau diingkari di hati semuanya adhaful iman. Itu iman yang paling rendah sekali. Apalah dia terserah sama dia, aku terserah sama aku. Nah, dia mau berbuat apa terserah. Iya. Sama dengan pernah dengar pidato Zainuddin Amjad. Apa urusanmu? Yang mabuk aku, duit aku katanya. Uangnya uang aku. Iya katanya. Lo yang mabuk, uangnya uang lo, tapi ketika datang musibah Allah,
bukan lo saja yang mampus katanya, semua kita mampus. Kan gitu. Kenapa? Berdasarkan wittaqu fitnatal la tusibanna alladziina zalamu. Ini firman Allah Subhanahu. Takutlah suatu fitnah, azab yang tidak menimpa orang-orang zalim saja, akan tetapi merata semua orang. Kenapa? Karena ada kewajiban kita amar ma'ruf nahi. Ada lagi, Bu? Baik, terima kasih.